yang akan disampaikan oleh kelompok 8 yang beranggotakan Adelia Permata Putri, Miftahul Aini, dan Vini Kurniasti. Adapun topik yang akan disampaikan pada hari ini yaitu analisa kualitatif dan kuantitatif mikroorganisme bahan pangan. Kepada kelompok 8, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih, moderator. Jadi hari ini kami, kelompok 8 akan menjelaskan tentang analisa kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama itu ada analisis kualitatif. Di dalam bidang ilmu mikrobiologi ada suatu hal mendasar yang perlu diperhatikan, yaitu analisa kualitatif terhadap suatu bahan. Suatu analisis ini sangat penting untuk mengetahui jumlah mikroorganisme yang ada pada suatu sampel yang mengandung banyak mikroorganisme atau sebaliknya. Analisis kualitatif atau biasa disebut dengan enumerasi mikroorganisme dalam hal ini dapat dilakukan dengan baik dengan perhitungan langsung terhadap suatu sampel, yaitu salah satunya dengan alat bantu mikroskop, maupun dengan cara tidak langsung, yaitu dengan beberapa metode perhitungan. Analisa kualitatif bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya bakteri dalam sampel yang dianalisa. Next. Ada dua teknik dalam analisis kualitatif. Yang pertama itu ada teknik pipetting atau mentransfer dengan pipet. Teknik ini sering digunakan saat menganalisa dengan kondisi standar. Teknik pipetting dapat dilakukan dengan pengenceran ataupun tanpa pengenceran. Untuk pipetting dengan pengenceran, kita dapat menggunakan pipet volume. Sedangkan pipetting tanpa pengenceran, kita dapat menggunakan microvolume pipetor. Yang kedua, ada teknik inokulasi jarum ose. Teknik ini digunakan untuk memindahkan kultur bakterial dari suatu media ke media lainnya. Berbeda dengan teknik pipetting, pada teknik ini jumlah bakteri sangatlah banyak, sehingga kita tidak akan bisa menghitungnya. Next. Lalu berikutnya ada analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif mikrobiologi pada bahan pangan penting dilakukan untuk mengetahui mutu bahan dan perhitungan proses pengawetan yang akan diterapkan pada bahan pangan tersebut. Jasa trenik yang penting dalam mikrobiologi pangan adalah tergolong dalam bakteri, kapang, dan hamir. Salah satu cara untuk mengukur jumlah jasa trenik di dalam suatu suspens atau bahan yaitu dengan perhitungan jumlah sel. Pengukuran populasi kuantitatif mikroorganisme sangat diperlukan untuk berbagai macam penelaahan mikrobiologis. Ada berbagai macam cara untuk menghitung jumlah mikroorganisme, akan tetapi secara mendasar ada dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Next. Analisis kuantitatif memiliki tujuan yang pertama itu untuk mengukur atau menghitung jumlah jasa trenik dalam suatu bahan pangan. Yang kedua, ada mengetahui mutu bahan pangan. Dan yang terakhir, menghitung proses pengawetan yang akan diterapkan pada bahan pangan tersebut. Next. Lalu ada metode dari analisis kuantitatif. Next. Yang pertama itu ada uji mikroskop dengan metode BRIT. Metode hitungan langsung atau DNC atau metode BRIT yaitu dengan cara menghitung jumlah mikroba yang berada pada suatu ruang yang dapat dilihat dengan mikroskop. Metode ini digunakan untuk menghitung jumlah spora, bakteri, kamir, dan kapang atau fragmen pada hifa. Sering digunakan untuk menganalisis susu yang mengandung bakteri dalam jumlah tinggi. Merupakan cara cepat yaitu menghitung bakteri secara langsung menggunakan mikroskop. Kelemahannya tidak dapat dilakukan pada susu yang telah dipasteurisasi, karena secara mikroskopik tidak dapat dibedakan antara sel-sel bakteri yang masih hidup ataupun yang telah mati karena perlakuan pasteurisasi. Next. Ada juga kelebihannya, yaitu cepat karena hasilnya dapat langsung diketahui. Yang kedua, dapat mengidentifikasi morfologi dan atau jenis gram bakteri. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi morfologi dan atau jenis gram bakteri. Dan yang terakhir, lapisan film dapat ditandai atau diwarnai, dan setelah itu disimpan untuk dihitung jumlah mikrobanya di lain waktu. Ada juga kekurangan lainnya seperti hanya sesuai untuk pangan yang mengandung mikroba dalam jumlah besar, hanya sejumlah kecil sampel yang dapat diamati secara tepat, sehingga akurasinya terbatas. Keletihan yang dialami oleh peneliti dapat mengurangi ketelitian
dan ketepatan pengujian. Ada juga adanya beberapa gangguan pada pengamatan, misalnya film bakteri terlalu tebal atau sel bakteri menumpuk, yang dapat menyebabkan identifikasi mikroba menjadi sulit. Next. Lalu ada uji mikroskopi yang kedua, yaitu metode Petrov-Hauser. Next. Metode ini pengamatannya dengan hitungan mikroskopik. Dengan metode ini dilakukan dengan pertolongan kotak-kotak skala. Dalam setiap ukuran skala seluas 1 mm kubik terdapat 25 kotak besar dengan luas 0,04 mm kubik, dan setiap kotak besar terdiri dari 16 kotak kecil. Tinggi contoh yang terletak di antara gelas objek dengan gelas penutup adalah 0,02 mm. Jumlah sel dalam beberapa kotak besar dihitung, kemudian dihitung jumlah sel rata-rata dalam satu kotak besar. Bisa dilihat seperti gambar di samping. Next. Untuk lebih jelasnya, kita akan menyaksikan video berikut. Proses penghitungan koloni menggunakan koloni counter. Setelah disambungkan di aliran listrik, kemudian dinyalakan petri dish yang sudah ada pertumbuhannya ditaruh di tengah. Kemudian kita hitung dengan cara menekan. Sekali menekan, di situ akan tampak menghitung jumlah koloninya. Koloni dihitung semuanya, apa yang tampak di situ. Selain menggunakan koloni counter juga bisa dihitung langsung. Jadi koloni yang ada di situ diberi titik, kemudian kita hitung semua yang ada di situ. Dihitung semua yang ada, apapun bentuknya, karena kita menggunakan media PCA, jadi semua mikrobia dapat hidup di situ. Ini adalah contoh hasil penanaman. Jika jumlahnya itu diperkirakan lebih dari 500 atau 1000, petri kita bagi 4 atau kita bagi 8, kemudian kita hitung satu sisi dikalikan pembaginya tadi, kalikan 4 atau kalikan 8. Ya, selanjutnya ada metode Petrov-Hauser ini juga memiliki kelemahan, yaitu sel-sel yang telah mati tidak dapat dibedakan dari sel-sel yang hidup. Kemudian sel-sel yang berukuran sangat kecil sukar dilihat di bawah mikroskop, sehingga kadang-kadang tidak dihitung. Untuk mempertinggi ketelitian, jumlah sel di dalam suspensi harus tinggi. Misalnya, untuk bakteri minimal 10⁻⁶ sel per mili. Hal ini disebabkan dalam setiap bidang pandang yang diamati harus terdapat jumlah sel yang dapat dihitung. Yang terakhir, tidak dapat dipergunakan untuk menghitung sel mikroba di dalam bahan pangan yang hanya mengandung debris atau ekstrak makanan, karena hal ini akan mengganggu dalam perhitungan. Next. Lalu selanjutnya ada metode hitungan cawan atau metode TPC, Total Plate Count. Next. Hitungan cawan memiliki prinsip, yaitu prinsip metode ini adalah jika sel mikroba yang masih hidup ditumbuhkan pada medium agar, maka sel mikroba tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung dengan
mata tanpa menggunakan mikroskop. Next. Syarat koloni yang ditentukan untuk dihitung adalah sebagai berikut. Menurut Pradika 2008, yaitu satu koloni dihitung satu koloni, dua koloni yang bertumpuk dihitung satu koloni, dua koloni yang berhimpitan dan masih dapat dibedakan dihitung dua koloni. Koloni yang terlalu besar atau lebih besar dari setengah luas cawan tidak dihitung. Lalu koloni yang besarnya kurang dari setengah luas cawan dihitung satu koloni. Next. Ya, ini ada contoh. Jadi semakin encer bakterinya, maka jumlah koloni bakterinya itu akan semakin sedikit. Next. Ya, baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, metode hitungan cawan itu merupakan cara yang paling sensitif untuk menentukan jumlah jasa training. Karena ada beberapa hal, yaitu yang pertama itu hanya sel yang masih hidup yang dapat dihitung. Yang kedua itu ada beberapa jenis jasa training yang dapat dihitung sekaligus. Yang ketiga itu dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi jasa training karena koloni yang terbentuk mungkin berasal dari suatu jasa training yang mempunyai penampakan pertumbuhan spesifik. Jumlah terbaik dalam metode cawan adalah di antara 30-300 koloni. Pengenceran biasanya itu dilakukan secara desimal, yaitu 1:10, 1:100, 1:1000, dan seterusnya. Larutan yang digunakan untuk pengenceran dapat berupa larutan buffer fosfat, 0,85% NaCl, atau larutan Riegel. Next. Lalu metode hitungan cawan yang pertama ini metode tuang atau pour plate adalah metode perhitungan jumlah mikroba dengan metode CCM yang pengenceran dan medianya itu disiapkan terlebih dahulu. Sebanyak 1 ml dari pengenceran terakhir diambil dan dipindahkan ke dalam cawan Petri, lalu dituangkan medium agar cair ke dalam cawan Petri. Lalu cawannya itu digoyangkan sejenak agar sampelnya relatif merata. Nah, tujuan dari penggunaan metode ini tuh supaya mikroba yang tumbuh pada medium tidak hanya dikhususkan pada mikroba tertentu, sehingga tidak dibatasi antara pertumbuhan mikroba aerob dan mikroba anaerob bisa berkembang biak pada medium agar. Biasanya, koloni yang tumbuh berupa koloni-koloni terpisah dengan warna yang serupa. Next. Yang kedua itu metode cawan permukaan. Ini tuh biasa dilakukan dengan menebarkan media di atas permukaan agar. Pertumbuhan mikrobanya dilakukan pada media yang diinkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai dengan jenis mikrobanya. Perhitungan jumlah koloni yang tumbuh dihitung dari setiap cawan. Perhitungannya dilakukan pada cawan yang memiliki jumlah koloni 25-250 untuk bakteri dan 15-150 untuk kapang dan kamir. Next. Metode TPC. Nah, pada metode perhitungan cawan itu dilakukan pengenceran yang bertingkat, mana mengatur dari suatu suspensi bakteri. Lalu sampel yang telah diencerkan ini tuh dihitung ke dalam cawan baru, kemudian dituangkan ke mediumnya dengan metode tuang. Kemudian setelah diinkubasi selama 24-48 jam, diamati koloni yang tumbuh, dan koloni yang diamati hanyalah koloni yang diharapkan, yaitu 30-300 koloni. Lalu prinsip dari metode tuang cawan ini, jika sel jasa trenik yang masih hidup ditumbuhkan pada suatu medium agar, maka sel jasa trenik tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung dengan mata tanpa menggunakan alat bantu seperti mikroskop dan sebagainya. Next. Nah, metode hitung cawan itu merupakan cara yang paling sensitif untuk menentukan jumlah jasa trenik karena beberapa hal, yaitu menurut Verdian 1992 itu yang pertama, hanya sel yang masih hidup dapat dihitung. Yang kedua, beberapa jenis jasa trenik dapat dihitung sekaligus. Dan yang ketiga itu dapat digunakan untuk mengisolasi dan bergabung dengan jasa trenik. Karena koloni yang terbentuk mungkin berasal dari suatu jasa trenik yang mempunyai penampakan yang spesifik. Next.
Lalu hitungan plate atau hitungan yang layak berdasarkan asumsi bahwa setiap sel mikroorganisme yang hidup dalam suspensi itu akan tumbuh menjadi satu koloni setelah ditumbuhkan dengan pertumbuhan media dan lingkungan yang sesuai. Setelah diinkubasi, jumlah koloni yang tumbuh dihitung dan merupakan perkiraan atau dugaan dari jumlah mikroorganisme dalam suspensi tersebut. Lalu koloni yang tumbuh itu tidak selalu berasal dari satu mikroorganisme, karena beberapa mikroorganisme itu cenderung membentuk kelompok atau berantai. Berdasarkan hal tersebut, digunakan istilah colony forming units per mili. Koloni yang tumbuh ini tuh berasal dari suspensi yang diperoleh menggunakan pengecaran bertingkat dari sebuah sampel yang ingin diketahui jumlah bakterinya. Radika 2008. Next. Lalu ada kelemahannya juga. Nah, yang kelemahannya itu yang pertama, hasil perhitungannya tidak menunjukkan jumlah sel yang sebenarnya, karena beberapa sel itu berdekatan mungkin membentuk satu koloni. Yang kedua itu medium dan kondisi inkubasi yang berbeda mungkin menghasilkan nilai yang berbeda. Lalu yang ketiga itu mikroba yang ditumbuhkan harus dapat tumbuh pada medium padat dan membentuk koloni yang kompak dan jelas dan tidak menyebar. Ya, dan yang keempat itu yang terakhir itu memerlukan persiapan dan waktu inkubasi yang relatif lama sehingga pertumbuhan koloninya itu dapat dihitung. Next. Nah, ini tuh ada gambar dari yang sebelah kiri ini tuh metode tuang dan yang kanan itu ada metode permukaan. Next. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ini kami akan menampilkan video. Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari tentang metode total plate count. Nah, perlu diketahui bahwa prinsip metode TPC adalah menumbuhkan mikroba pada media agar sehingga mikroba akan berkembang biak membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Peralatan yang perlu kita persiapkan adalah cawan Petri sebanyak 3 buah, kemudian tabung reaksi bertutup sebanyak 3 buah, beker gelas 100 ml, batang pengaduk, sendok spatula, pipet ukur 1 ml, gelas ukur 50 ml, gelas ukur 10 ml, pipet filler atau pipet pump, kawat ose, kaca arloji, Erlenmeyer, botol semprot berisi Aquades, hot plate, pembakar spiritus, etanol 70% sebagai antiseptik, botol sampel, dan media tanam kita berupa plate count agar atau PCA. Sebelum kita melakukan metode TPC, yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan area kerja kita secara aseptis. Nah, bersihkan meja kerja dengan menggunakan alkohol 70%. Kemudian letakkan pembakar spiritus yang sedang menyala. Tata dengan rapi semua peralatan yang akan kita gunakan di atas meja yang sudah kita sterilkan tersebut. Nah, langkah berikutnya adalah pembuatan media biakan. Nah, kita timbang dulu media PCA atau plate count agar kurang lebih sebanyak 2 gram. Nah, kemudian siapkan Aquades sebanyak 50 ml untuk melarutkan PCA tersebut. Tuang PCA yang sudah kita timbang tadi
Kemudian larutkan dengan 50 ml Aquades yang sudah kita ukur. Aduk untuk menghomogenkan. Kemudian kita didihkan media yang sudah kita buat di dalam Erlenmeyer. Jangan lupa Erlenmeyer wajib disumbat. Jangan pernah membuka tutup Erlenmeyer supaya media yang ada di dalam Erlenmeyer tetap terjaga kesterilannya. Siapkan 3 buah cawan Petri yang sudah kita beri label blanko, pengenceran 10/2 dan pengenceran 10/3. Kita isikan media PCA yang sudah mendidih tadi ke dalam cawan Petri yang sudah kita siapkan. Lakukanlah penuangan media secara aseptis. Nah, biarkan media memadat di dalam cawan Petri. Nah, sambil menunggu media siap, langkah berikutnya adalah melakukan proses sampling. Sampel yang akan kita uji adalah sampel air keran. Nah, bakarlah terlebih dahulu bagian ujung keran. Nah, kemudian nyalakan air beberapa menit. Kemudian ambillah botol sampel yang sudah kita sterilkan. Isilah botol sampel tersebut dengan air keran yang sudah mengalir tadi. Lakukan secara aseptis. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan pengenceran bertingkat dari sampel air keran yang kita ambil tadi. Siapkan 3 tabung reaksi yang sudah diberi label 10/1, 10/2, dan 10/3. Isi masing-masing tabung reaksi dengan Aquades sebanyak 9 ml. Ini untuk tabung 10/1. Kita isi dengan Aquades 9 ml. Kemudian ambil tabung kedua dengan label 10/2. Kita tuang juga dengan Aquades 9 ml. Kemudian yang terakhir, tabung dengan label 10/3. Kita isi juga dengan Aquades 9 ml. Nah, setelah ketiga tabung sudah kita isi dengan 9 ml Aquades, maka ambillah sampel air keran di dalam botol sampel tadi. Pipet sebanyak 1 ml. Tuangkan ke dalam tabung yang berlabel 10/1. Masukkan 1 ml sampel tersebut ke dalam tabung dengan label 10/1. Homogenkan.
Kemudian pipet 1 ml hasil dari pengenceran 10 pangkat min 1 kemudian tuangkan ke dalam tabung dengan label 10 pangkat min 2. Homogenkan juga. Kemudian yang terakhir, pipet 1 ml dari pengenceran 10 pangkat min 2 kemudian kita tuangkan ke dalam tabung pengenceran 10 pangkat min 3. Kita homogenkan. Nah, hasil pengenceran sudah siap dengan tabung 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3. Nah, langkah berikutnya adalah proses inokulasi sampel pada media biakan yang sudah memadat. Ambillah tabung reaksi hasil dari pengenceran 10 pangkat min 2, pipet sebanyak 1 ml. Kemudian tanamkan pada media berlabel 10 pangkat min 2. Lakukan secara aseptis. Nah, metode inokulasi yang kita lakukan kali ini adalah metode spread plate atau metode sebar. Kita gunakan kawat ose yang sudah kita bentuk huruf L untuk membantu menyebarkan sampel pada media, atau kita bisa menggunakan glass rod untuk proses penyebarannya. Jangan lupa sterilkan terlebih dahulu kawat ose yang mau kita gunakan. Sebar dengan merata sampel pada media agar pada pengenceran 10 pangkat min 2. Nah, sekarang pipetlah 1 ml dari sampel pada pengenceran 10 pangkat min 3. Kemudian kita tanamkan pada media di cawan Petri yang berlabel 10 pangkat min 3. Lakukan metode spread plate seperti pada pengenceran 10 pangkat min 2 tadi. PC yang dapat kita lakukan, kita setting inkubator dengan waktu 24 jam dan suhu 30 derajat.
kita tempatkan cawan Petri dengan posisi terbalik dalam inkubator untuk menghindari terjadinya pengembunan. Nah, jika proses inkubasi sudah selesai, maka tahap yang terakhir adalah tahap perhitungan mikroba. Nah, perhitungan mikroba metode TPC pada dasarnya bisa kita hitung langsung tanpa menggunakan bantuan mikroskop, atau kita juga bisa menggunakan alat koloni counter untuk membantu menghitung koloni mikroba yang tumbuh pada media tersebut. Catatlah hasil dari pengamatan yang kita lakukan. Baik, itulah proses praktikum perhitungan mikroba metode TPC yang dapat kita lakukan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe Lasimi Channel. Baik, selanjutnya ada metode MPN atau Most Probably Number. Baik, metode MPN ini termasuk sama metode penghitungan tidak langsung. Jadi metode MPN ini biasa digunakan untuk uji kualitas air ataupun bahan pangan serta produk olahan. Nah, jika diprediksi dari jumlah mikrobanya pada sampel air yang sangat rendah, jumlah sampel yang diambil pada tingkat pengecaran 10 derajat tanpa pengecaran sebanyak 10 mili dan 1 mili. Nah, selanjutnya pada tingkat pengecaran 10 pangkat min 1 itu diambil sebanyak 1 mili. Perlu diperhatikan nih teman-teman bahwa jika sampel yang diambil 10 mili harus digunakan media dengan konsentrasi ganda atau double strange. Sedangkan jika jumlah sampelnya sebanyak 1 mili atau 0,1 mili digunakan media dengan konsentrasi tunggal atau single strange. Nah, berikut adalah gambar dari double strange. Dari sini adalah gambar dari single strange. Lalu di bawahnya di sini ada hasil dari yang negatif dan hasil dari yang positif. Nah, selanjutnya di sini ada tabel MPN nih teman-teman. Nah, tabel MPN itu maksudnya apa ya? Ini fungsinya untuk membantu kita buat ngehitung jumlah koloni yang bakalan ada di salah satu calon tersebut. Nah, ada rumusnya tersendiri yaitu nilai MPN dikali 1 per pengenceran tabung tengah. Oke, biar lebih jelasnya kita nonton video dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu coliform, apa itu metode MPN. Minggu ini kita akan melakukan percobaan perhitungan coliform menggunakan metode MPN. Pada uji coliform ini ada 2 uji, yaitu pendugaan dan penegasan. Nah, supaya ini lebih mudah dan lebih cepat, sehingga kita jadikan satu penegasan dan pendugaan. Metode atau media yang digunakan itu adalah media BGLBB. Jadi seharusnya pada pendugaan kita pakai terus, kemudian untuk kita pakai BGLBB. Baik, cepat hasilnya. Ini depending aja nak, video ini depending aja, karena nanti prakteknya ini. Praktek kita hari ini adalah MPN. Oh, betul kan? Menghitung. Di sini ada kayak contoh praktek. Ya, sebentar. Yang praktek hari ini kita langsung menggunakan yang sebentar. Ya, Ibu. Stop dulu. Hari ini penghitungan E. coli dengan metode MPN, Ibu. Oke, jadi ini nanti lebih tepat, Adil ya. Lebih tepat pada saat praktek kita tampilkan kalau nanti mau membantu menjelaskan. Ya. Kalau untuk teorinya cukup tadi dengan sampai di tabel saja. Karena nanti kalau ini kita tampilkan nanti yang di praktek double. Ini juga yang akan ditampilkan.
Atau kalau kamu mau membantu nanti ditampilkan pada saat kita praktek, membantu kelompok praktek. Berarti ini Bisa? kan di sini ada contoh, maksudnya bagaimana cara menghitung tabel MPN-nya ya Bu. Berarti ini nggak usah ditampilkan ya Bu, yang kayak gini. Boleh ini ditampilkan boleh, tapi videonya. Oh, jadi itu di sini ini ada video cuma caranya gimana cara melakukan percobaan yang ininya doang, Ya udah, hitungnya. ya sudah terserah. Baik Bu, saya izin memutar yang dari sini ya Bu, sedikit saja. Ya. Dua atau kedua itu juga ada 2 yang positif. Kemudian kita masuk ke perhitungannya. Dari percobaan yang telah dilakukan didapatkan data pada pengenceran pertama atau ke 10 pangkat min 1 itu ada 2 yang positif. Kemudian pada pengenceran 10 pangkat min 2 atau kedua itu juga ada 2 yang positif. Kemudian pada pengenceran 10 pangkat min 3 atau yang ketiga itu ada 1 yang positif. Sekarang kita lihat pada daftar MPN coliform tabelnya. Kita lihat pada pengenceran pertama, kita cari 2 yang positif, kemudian pengenceran kedua 2 positif, kemudian yang pengenceran pertama 1 yang positif. Kemudian kita lihat, kita tarik ke kanan, ternyata didapatkan MPN per gram per milinya sebanyak 28. Kemudian perhitungannya pada MPN sampel itu nilai MPN dari tabel dikalikan 1 per pengenceran tabung tengah sehingga didapatkan 28 tadi dikalikan 1 per 10 pangkat min 2 karena tadi tabung tengahnya pengenceran tengahnya itu 10 pangkat min 2. Kemudian hasil akhirnya didapatkan sebanyak 2800 MPN per mili. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, tadi kan udah ngeliat videonya itu kayak gimana. Nah, ya ini kami menyediakan satu soal, ya bisa dicoba sama teman-teman semua. Ini soalnya yang pertama, ini mirip banget sama yang tadi, tapi ini soalnya dibedain. Jadi diketahui nih teman-teman jumlah tabung yang di sini ada 3 tabung, yaitu A, B, dan C. Nah, tabung yang pertama ini adalah 10 pangkat min 5, lalu hasil positif dari tabung tersebut adalah 3. Lalu yang B, 10 tabung kedua, yaitu 10 pangkat min 6, dan hasil positifnya adalah 1. Lalu yang tabung ketiga, tabung C, jumlah positifnya adalah 1, yaitu dari tabung 10 pangkat min 7. Nah, kenapa ininya beda? Sebenarnya cuma kayak 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 6, dan min 7 itu cuma namanya aja. Nah, yang membedakan itu adalah hasil dari positifnya. Gimana cara kita tahu? Ini maksudnya gimana sih? Bingung nggak sih? Kayak kenapa 3, 1, 1? Nah, kita pengen ngelihat berapa sih satu cawan ini koloninya itu ada berapa. Nah, caranya pakai rumus MPN yang tadi, yaitu nilai MPN dikali 1 per pengenceran tabung tengah. Oke, coba sekarang teman-teman lihat di grup mikrobiologi, itu dari kami udah ada yang mengirimkan tabel MPN. Nah, dari tabel tersebut kita bisa lihat nih teman-teman. Mohon maaf dikarenakan tabelnya yang cukup panjang, jadi kami tidak bisa menampilkannya di PowerPoint. Nah, kita lihat nih, untuk seri A, di sini kan tertera, teman-teman udah lihat belum yang ada di grup? Apakah sudah? Sudah ada. Karena sudah, jadi di sini ada seri A, seri B, seri C, dan juga MPN. Benar bukan? Lalu yang seri A, ini kita cari nih. Di seri A kita diketahui positifnya ada berapa? 3. Oke, berarti kita cari nih yang positifnya 3 itu di tabel yang tulisannya seri A. Lalu untuk yang seri B itu kita pakai tabung yang 10 pangkat min 6 dan itu yang hasilnya ada 1. Lalu untuk yang seri C itu ada 1 positifnya, yang positifnya 1. Jadi yang urutannya adalah dari 3 dari A, B, dan C adalah 3, 1, 1. Kira-kira ada nggak tuh tabel di situ teman-teman yang tulisannya 3, 1, 1 ngurut ke samping? Ada. Nah, itu adalah nilai dari MPN-nya teman-teman. Berapa teman-teman tadi? 0,75.
Betul. Nah, 0,75 kan. Nah, untuk gimana cara jumlah koloni percawan, kita lihat rumusnya lagi ya teman-teman. Nah, di sini adalah nilai MPN dikali 1 per pengenceran tabung tengah. Nah, tabung tengahnya itu yang kita diketahui adalah 10 pangkat min berapa, Hayu? 6. Min 6. Ya, betul. Yeay. Jadi, 0,7 yang tadi dikali 1 per 10 pangkat min 6. Nah, kalau udah ketemu, itu hasilnya adalah 750.000 koloni per mili, teman-teman. Gitu. Ada yang udah ngitung belum tadi sebelumnya? Hasilnya bener nggak kira-kira, teman-teman? Ayo. Sama nggak sama yang ada di PowerPoint? Sama. Baik. Oke, kita langsung lanjut ke yang selanjutnya ya. Itu ada yang namanya, mohon maaf, ada metode tidak langsung atau indikator. Yang pertama di sini ada kualitatif dan juga kualitatif. Nah, untuk yang kualitatif sendiri, jumlah organisme yang diketahui itu secara tidak langsung terlebih dahulu harus memberikan perlakuan tertentu sebelum dilakukan perhitungan. Nah, perhitungan cara tidak langsung ini hanya mengetahui jumlah mikroorganismenya pada suatu bahan pangan nih teman-teman, yang biasanya masih hidup doang atau viable count. Nah, lalu perhitungan secara tidak langsung ada beberapa, yaitu perhitungan pada cawan Petri atau total plate count atau TPC yang udah kita nonton sebelumnya tuh teman-teman. Setelah itu ada perhitungan melalui pengenceran, lalu perhitungan jumlah terkecil atau terdekat atau MPN metode, dan kalorimeter, cara pekeruhan atau turbidimetri. Lalu metode MPN ini terdiri dari 3 cara, yaitu uji dugaan atau presumptive test, lalu uji konfirmasi atau confirmed test, dan juga uji kelengkapan complete test. Lalu untuk yang kualitatif itu ada metode kualitatif dilakukan dalam beberapa cara nih teman-teman. Tahapnya yaitu tahap pengkayaan atau tahap isolasi media selektif, tahap identifikasi dengan reaksi biokimia, dan dilanjutkan dengan analisa antigenik atau serologi atau imunologi. Pada diperlakukan dapat juga dilakukan identifikasi DNA bakteri dengan metode PCR atau polymerase chain reactions. Nah, selanjutnya di sini ada penentuan jenis mikroorganisme melalui reaksi kimia. Nah, uji biokimia. Uji biokimia itu merupakan bagian dari prosedur identifikasi untuk menentukan genus atau spesies bakteri tertentu. Pada prinsipnya, uji biokimia dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam mereaksikan senyawa kimia, sehingga menghasilkan senyawa kimia yang lain yang dikaitkan dengan sifat bakteri itu sendiri. Jadi selanjutnya akan dibacakan oleh Miftahul Aini. Boleh Miftahul dipersilakan. Baik, lalu ada pengujian dari TSIA. Nah, isolat bakteri diinokulasikan pada media triposugar iron agar dengan cara diinokulasi tegak lurus pada bagian tut dan cara goresan senambung pada bagian selain. Kemudian dia akan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam dan diamati perubahan warna media. Apabila pada bagian selain media berwarna merah dan berwarna kuning, maka bakteri mampu memfermentasikan glukosa. Namun apabila pada bagian selain dan media berwarna kuning, maka bakteri mampu memfermentasi glukosa, laktosa, dan sukrosa. Lalu pengujian indol. Nah, isolasi bakteri diinokulasi ke dalam media sulfida indol motility dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Pengamatan hasil uji indol dilakukan dengan menambahkan 10 tetes reagen Kovacs. Uji positif itu ditandai dengan terbentuknya lapisan berwarna merah di bagian atas biakan. Lalu pengujian motilitas. Nah, uji motilitas dilakukan dengan menginokulasikan 1 koloni isolat bakteri ke dalam media SIM, kemudian diinkubasi selama 48 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Pertumbuhan bakteri di sekitar tusukan menunjukkan hasil uji negatif. Pertumbuhan bakteri yang menyebar pada media menunjukkan hasil uji positif. Next.
Baik, selanjutnya ada pengujian MRCP atau methyl red phosphorus. Jadi metode ini itu isolat bakteri diinokulasikan ke dalam media MRCP dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Nah, pengamatan uji MR dilakukan dengan menambahkan 3 tetes reagen MR ke dalam media. Nah, untuk uji positifnya itu ditandai dengan perubahan warnanya menjadi warna yang merah, yaitu kalau merah kita udah tahu teman-teman, yaitu pasti jadinya asam. Lalu untuk uji VP dilakukan dengan menambahkan 3 tetes KOH itu sebanyak 3% dan 5 tetes alpha-natol lalu dikucuk selama 30 detik. Setelah itu, pengujian ketahanan. Untuk pengujian ketahanan sendiri, suhu isolat bakteri diinokulasikan ke dalam media Demann-Regosa Sharpe broth atau MRSB. Nah, broth diinkubasi pada suhu 5 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius. Nah, pertumbuhan bakteri ditandai dengan adanya kekaruan pada media. Selanjutnya ada pengujian ketahanan garam. Nah, isolat bakteri diinokulasikan ke dalam media MRSB dengan konsentrasi NaCl 5% dan 6,5% dan 10%. Kemudian dibiarkan diinkubasi pada 37 derajat Celcius selama 7 hari. Nah, pertumbuhan bakteri ini ditandai dengan adanya kekeruhan pada media. Selanjutnya ada pembuatan kultur isolat bal dari limbah sawi. Di sini isolat BAL dari limbah sawi yang sudah diremajakan di kultur media MRSB selama 2x24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kultur cair tersebut disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm atau rotary per minute. Lalu pada suhu 4 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, selanjutnya filtrat dinetralkan hingga pH menjadi 7 menggunakan pH meter dengan menambahkan larutan NaOH sebanyak 1 molar. Lalu filtrat disterilkan dengan membran filter bakteri berdiameter 0,22 mm ke dalam tabung steril untuk memperoleh supernatan antibakteri. Selanjutnya di sini ada pengujian bioret. Nah, pengujian bioret supernatan sebanyak 1 mili ditambahkan dengan 1 mili NaOH sebanyak 2 molar, kemudian dihomogenkan. Setelah dihomogenkan, supernatan ditambahkan dengan setetes CuSO4 sebanyak 0,01 molar, lalu dihomogenkan lagi sampai berwarna ungu untuk melihat apakah dia positif mengandung protein atau enggak sih. Nah, selanjutnya ada pengujian aktivitas antibakteri. Nah, untuk medium MHA, untuk bakteri sebanyak 20 ml dimasukkan ke dalam cawan Petri, dibiarkan hingga memadat. Nah, selanjutnya diinokulasikan masing-masing bakteri uji yakni Bacillus subtilis, lalu Escherichia coli, lalu ada Staphylococcus aureus, lalu Staphylococcus epidermidis, lalu Salmonella typhimurium, lalu ada Streptococcus mutans dan Propionibacterium acnes. Setelah itu diambil supernatan sebanyak 20 ml, diteteskan pada paper dish blank, lalu paper dish selanjutnya diletakkan di atas media MHA yang telah mengandung uji bakteri dan diinkubasi pada 37 derajat Celcius selama 24 jam dan diukur diameter zona hambatnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kelompok 8 yang sudah mempresentasikan materinya dengan baik. Selanjutnya, kepada penanya wajib dipersilakan untuk bertanya kepada kelompok presentan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya moderator. Iya, silakan. Saya Sarah Maulidia Sana dari kelompok nanya wajib kelompok 11. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada faktor penghambat dalam metode hitungan cawan? Nah, jika ada, tolong sebutkan dan jelaskan bagaimana cara mengatasi penghambat tersebut. Terima kasih. Baik, moderator, saya izin bertanya. Saya nanya.
Saya Nela Kurniawanita dari kelompok 11 sebagai penanya wajib. Tadi pada uji mikroskopik metode BRIT disebutkan bahwa sering digunakan untuk menganalisis susu yang mengandung bakteri dalam jumlah yang tinggi. Yang saya tanyakan, bagaimana cara menganalisisnya dan bagaimana kita tahu bahwa susu yang kita analisis mengandung bakteri yang tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya wajib atas pertanyaannya. Selanjutnya, notulen dipersilakan untuk membacakan kembali pertanyaan dari penanya wajib. Kepada notulen, saya persilakan. Siapa notulennya, Hasna? Kelompok dari kelompok 10, Ibu. Karena kelompok 10. Siapa kelompok 10? PJ boleh dibantu kelompok 10 siapa aja? Jangan-jangan lupa. Ika dan Selo, Ibu. Saya izin membacakan pertanyaan wajib. Dari Sarah Maulida Hasanah, apakah ada faktor penghambat dalam metode hitungan cawan? Jika ada, tolong jelaskan dan sebutkan cara mengatasi hambatan tersebut. Yang kedua dari Naila Kamila Andita. Pada uji mikroskopik metode BRIT tadi disebutkan bahwa sering digunakan untuk menganalisis susu yang mengandung bakteri dalam jumlah yang tinggi. Yang saya tanyakan bagaimana cara menganalisisnya dan bagaimana kita tahu bahwa susu yang kita analisis mengandung bakteri yang tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada notulen. Selanjutnya kepada kelompok presentan dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari penanya wajib. Baik Bu, apakah boleh meminta izin untuk berdiskusi Bu? Silakan. Baik Bu, sebenarnya kamu asalnya ada video tapi sepertinya videonya durasinya cukup lama Bu. Apakah ditampilkan atau tidak usah Bu? Ini sekarang sudah jam 9 lebih. Coba kira-kira waktunya memungkinkan tidak? Minta waktu lebih 3 menit Ibu untuk diskusi. Ya silakan diatur. Baik, saya dulu izin mencoba menjawab pertanyaan dari Sarah, yaitu pertanyaannya adalah
apakah ada faktor penghambat dalam metode hitungan cawan? Jika ada, tolong sebutkan dan jelaskan cara mengatasi hambatan tersebut. Terima kasih. Baik, saya bisa mencoba menjawab, yaitu dalam penghambat dari metode hitungan cawan tersebut adalah, kan kalau misalnya di laboratorium kita kan makanya harus lengkap APD-nya, lalu yang beberapa hal yang mempengaruhi dalam suatu percobaan itu, misalnya kayak suhunya, lalu juga kelembapan pencahayaannya juga, lalu di sini juga faktor yang bersih seperti mencuci atau membersihkan cawan dan juga pipet, itu tuh sangat mempengaruhi hasilnya nanti. Jadi jika pipet yang digunakan adalah belum dicuci atau belum bersih, masih bekas, itu akan tidak maksimal hasil dalam penghitungan atau perkembangan bakterinya juga. Lalu di dalam situ juga kita harus menggunakan APD yang lengkap agar tidak terkena dan terkontaminasi dari bakteri-bakteri yang lain. Sekian dari saya. Apakah apakah Sarah ada sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih, Dema. Baik, terima kasih. Baik, kepada kelompok dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Iya, baik. Terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Naila yang bertanya bagaimana cara menganalisis dan bagaimana kita tahu bahwa susu yang kita analisis mengandung bakteri yang tinggi. Jadi dari metode BRIT. Jadi dari metode BRIT ini kan merupakan perhitungan dari pengujian sel somatik dalam susu, yang mana metode BRIT ini memiliki prinsip menghitung jumlah sel somatik secara langsung dengan menggunakan mikroskop. Jadi susu yang telah diperah itu akan ditampung ke dalam botol plastik, kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan perhitungan jumlah sel somatiknya dengan cara dimulai dengan penempatan objek gelas di atas cetakan bujur sangkar 1 kali 1 cm kubik dengan susu sebanyak 0,01 ml diteteskan kepada objek gelas yang sudah bebas lemak dan diberi tabel. Susu tersebut disebarkan secara merata sesuai tabel bujur sangkar dengan ose siku. Preparat kemudian dikeringkan selama 10-15 menit, kemudian difiksasi di atas api. Preparat kemudian dicelupkan ke dalam alkohol 70% selama 5 menit untuk membuang lemak susu. Preparat diwarnai dengan larutan methylene blue atau methylene blue Loeffler atau MBL selama 3 menit. Kemudian secara hati-hati preparat yang telah diwarnai tersebut dibilas dengan air mengalir. Preparat kemudian dicelupkan ke alkohol 96% selama 3 menit untuk membersihkan bahan pulasan yang tidak terikat. Kemudian dikeringkan udara. Preparat yang telah kering ditetesi minyak imersi di atas permukaan preparat lalu diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali objektif. Jumlah sel somatik dihitung sebanyak 28 pandang mikroskop. Metode BRIT ini merupakan perhitungan dari pengujian sel somatik dalam susu, sehingga susu yang memiliki jumlah sel somatik di atas 300.000 sel per mili, maka dapat dinyatakan bahwa tersebut menunjukkan gejala-gejala masitis yang berarti kandungan bakteri dari susu tersebut tinggi. Sekian, apakah sudah jelas, Naila? Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 8 yang sudah menjawab pertanyaan wajib. Melihat waktu, Ibu Mei, apakah boleh ada mahasiswa atau mahasiswi yang menambahkan? Menambahkan boleh, tapi bertanya nggak usah dulu karena waktu kita sudah lebih dari 10 menit. Saya juga mau menambahkan soalnya, mau melengkapi ya supaya lebih tegas lagi. Mau menambahkan boleh, silakan. Baik, kepada mahasiswa atau mahasiswi yang ingin menambahkan dipersilahkan.
Baik, moderator mohon izin menambahkan. Ya, silakan Bu. Jadi kalau yang dijelaskan Vini tadi kan lebih kayak ke step by step langkah dalam metode BRIT-nya. Nah, kalau saya di sini sedikit mau nambahin aja. Tadi kan dijelasin juga sama Vini mengenai yang namanya penyakit atau infeksi mastitis. Nah, jadi awal mula kenapa ada metode BRIT ini, maksudnya pelaksanaan metode BRIT ini, hitungan mikroskopik dengan metode BRIT ini sering digunakan untuk menganalisis susu yang mengandung bakteri dengan atau dalam jumlah yang tinggi. Misalnya susu yang berasal dari sapi perah. Nah, sapi perah itu sapi yang bisa terkena mastitis, yaitu mastitis itu suatu penyakit infeksi yang menyerang kelenjar atau ambing susu sapi. Cara ini merupakan suatu cara yang tepat untuk menghitung bakteri secara langsung menggunakan mikroskop. Namun cara ini mempunyai kelemahan, yaitu tidak dapat dilakukan pada susu yang telah dipasteurisasi karena secara mikroskopik tidak dapat dibedakan antara sel bakteri yang masih hidup atau yang telah mati karena perlakuan pasteurisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas tambahannya. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, kepada Ibu Mei dipersilakan jika ada materi yang ingin ditambahkan. Terima kasih. Mohon maaf Ibu Mei, sebelumnya aku izin berbicara Bu. Dikarenakan sepertinya ada teman-teman yang ingin bertanya, apakah nanti sesi pertanyaannya dilanjutkan di grup WA saja ya Bu? Oh, boleh. Atau nanti kalau misalnya prakteknya tidak terlalu banyak diskusi kita, karena ini sebenarnya hari ini kebetulan praktek kita tuh topiknya sama, lanjut tentang MPN, tentang uji mutu kualitas air. Jadi harusnya nanti pada saat praktek pun kita berdiskusi masih nyambung. Kalau masih ada yang mau ditanyakan. Kalau yang lalu-lalu kan kita prakteknya memang suka berbeda antara topik teori dengan topik praktek. Nah, kalau ini kebenaran sama, jadi nanti bisa nyambung. Oke? Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Baik, saya boleh menambahkan ya. Saya mau share screen dulu. Izinkan saya share screen. Terlihat? Apakah sudah terlihat? Baik, terlihat Ibu. Jadi topik kita hari ini adalah analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Oke, saya full screen dulu. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok bahwa ada analisa kualitatif dan kuantitatif, sedangkan yang disebut dengan analisa kualitatif adalah hanya diarahkan untuk mengetahui mikroorganisme tersebut ada atau tidak pada satu sampel, positif atau negatif, ya. Itu untuk analisa kualitatif. Nanti ada beberapa ujinya yang bisa kita lakukan. Kemudian sedangkan analisa kuantitatif, seperti tadi sudah dijelaskan oleh kelompok, kita harus mengukur atau menghitung jumlah zat renik yang ada dalam satu bahan pangan. Jadi harus ada hitungannya, harus ada angkanya. Ya, itu yang disebut dengan kuantitatif. Kemudian dengan hitungan tersebut atau dengan ukuran tersebut, kita dapat mengetahui mutu dari pangan yang akan kita teliti atau kita analisa. Itu kegunaannya dari hasil hitungan atau hasil ukuran tadi. Ya. Selain itu, kuantitatif itu berguna untuk menghitung proses pengawetan. Jadi kalau kita mau menentukan masa simpan satu produk pangan, kita bisa menggunakan metode atau analisa kuantitatif ini. 2 bulan, 3 bulan, 4 jam, 5 jam, ini bisa kita lakukan. Ya. Jadi salah satu untuk menentukan masa simpan atau expire date produk pangan adalah dengan analisa
kuantitatif. Jelas ya? Kemudian, analisa kuantitatif itu jenisnya banyak sekali. Ada perhitungan jumlah sel, ada perhitungan massa sel, ya, ada yang secara langsung, ada pun yang tidak langsung. Nah, yang sederhana, yang biasa atau umum dilakukan adalah hitungan cawan, ya, hitungan cawan yang tadi sudah dijelaskan, dan MPN. MPN itu untuk kualitas air biasanya. Sedangkan hitungan cawan itu biasanya digunakan untuk menentukan kualitas dari pangan secara umum. Kemudian, nah ini hitungan cawan tadi sudah dijelaskan, sudah cukup jelas ya. Jadi menghitung prinsipnya itu adalah menghitung jasad renik hidup ya yang kita tumbuhkan di dalam media. Kemudian kita biakkan sehingga berkembang biak menjadi bentuk koloni-koloni yang kemudian kita dapat lihat langsung dengan mata sehingga kita bisa menghitungnya. Ya, seperti tadi sudah dicontohkan ada videonya. Kalau dia tidak membentuk koloni, kita sulit menghitungnya. Nggak kelihatan dengan mata. Ya, walaupun ini analisa kuantitatif, tapi bisa menghitung dengan mata. Kemudian setelah kita dapat hitungan koloninya, kita bisa mendapatkan tadi seperti yang tadi sudah dicontohkan. Nah, satuan hitungnya adalah CPU, ya, colony forming unit. Nih, contohnya tadi sudah dicontohkan juga oleh kelompok, bagus. Ya, ini adalah pengenceran yang dilakukan. Setelah dilakukan pengenceran, kita ambil masing-masing pengenceran, kita tanamkan ke media agar untuk kita dapatkan tadi koloni-koloni tadi. Ya. Nah, prinsipnya semakin encer, ya pengencerannya, artinya nanti koloni yang kita dapatkan juga semakin sedikit dibandingkan dengan yang pengencerannya lebih pekat. Cuma masalahnya untuk produk-produk tertentu seperti produk-produk fermentasi, kita biasanya melakukan pengenceran yang betul-betul encer. Ya, biasanya pengencerannya tuh -4 ke atas, ke bawah apa ke atas. Pokoknya -4, -5, -6, -7 dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita lakukan dengan pengenceran yang pekat atau yang 10 pangkat -2 misalnya seperti itu nanti akan sulit terbentuk koloni. Ya, karena dia ada mikroorganismenya, sudah pasti ada mikroorganismenya. Ya kan di makanan produk pangan fermentasi kan ada mikroorganisme. Ya. Nah, jadi kita harus memperhatikan produk pangan kita yang akan kita analisa dengan metode ini. Biasanya kita mengikuti teori-teori atau hasil penelitian orang yang sudah ada. Ya, sehingga kita bisa menentukan, oh untuk produk fermentasi keju, katakanlah keju ya, itu gunakan pengenceran 10 pangkat -4. Nah, kita bisa mengikuti hasil penelitian tersebut. Dasarnya adalah hasil penelitian tersebut, misalnya dengan 10 -4, dia bisa terbaca koloninya. Jelas ya sampai di sini ya? Oke, kita lanjut. Nah, dia punya kelemahan. Kelemahannya adalah perhitungannya sulit. Karena kadang-kadang koloni-koloni yang berdekatan itu sel-sel yang tumbuh itu kadang-kadang berdekatan menjadi satu koloni. Padahal di dalamnya itu ada banyak sel. Ya, sel mikroorganismenya. Tapi karena kita hitungnya koloni, kita menghitungnya hanya satu koloni. Ya. Kemudian medium dan kondisi inkubasi kalau berbeda pasti akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Misalnya kita mau menganalisa produk tertentu, produk A dengan produk B. Tapi produk A kita menggunakan PCA, produk B kita menggunakan NA misalnya. Nah, itu pasti akan berbeda. Ya. Lingkungannya juga berpengaruh. Masa inkubasinya juga akan berpengaruh. Jadi ketika kita ingin menggunakan analisa ini, ya kita gunakanlah satu medium sejenis media, ya media satu jenis dan kondisinya kita upayakan kita kondisikan sama, ya sehingga kita bisa membandingkannya.
Kemudian kelemahan lain adalah memerlukan persiapan dan waktu inkubasi yang relatif lama. Ini dibandingkan dengan metode lainnya. Ya. Kemudian ada metode cawan. Ya. Ini tadi sudah dijelaskan oleh kelompok, sepertinya sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Ini juga sudah dijelaskan oleh kelompok tadi ya, macam-macam metode. Nah, ini standar plate count-nya. Ya. Standar plate count ini menentukan satu koloni dihitung satu. Ya. 2 koloni yang bertumpuk itu dihitung satu koloni. Ya, karena kita tidak bisa membedakan. Ya, padahal itu ada 2 koloni misalnya. Kemudian ada 2 koloni yang berhimpitan, tapi kita bisa membedakannya. Mungkin satu lebih tegas warnanya, ya lebih pekat, yang satu lagi lebih tipis. Sehingga kita bisa membedakannya, itu kita hitung 2 koloni. Ya. Nah, koloni yang terlalu besar, biasanya dia lebih setengah dari cawan Petri, ya, itu kita tidak hitung. Kita sebutnya TBUD, tidak bisa untuk dihitung. Ya. Tetapi koloni yang kurang dari setengah, ya, setengah cawan, itu kita hitung satu koloni. Mudah-mudahan tambah jelas, biar enggak, tapi jangan tambah bingung ya. Oke. Ini ada metode ini MPN yang tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok. Biasanya ini menggunakan hasil pertumbuhan mikroorganisme ya pada medium spesifik dalam seri tabung ya. Seri tabungnya ada seri tabung 3 dan ada seri tabung 5 ya. Tabelnya juga ada tabung seri 3, ada tabung seri 5. Yang tadi dicontohkan adalah tabung seri 3. Ya. Prinsipnya sama, cuma jumlahnya yang berbeda. Kalau seri 3 dia punya 3 tabung seperti tadi yang dicontohkan, kalau seri 5 dia mempunyai 5 tabung. Ya. Nah, prinsip utamanya tadi sudah dijelaskan dulu, kita mengencerkan sampel dengan tingkat tertentu ya sehingga didapatkan konsentrasi yang sesuai jika kita tanamkan pada media tabung ya. Nah, ini contohnya, ini adalah seri 3 seperti tadi sudah dijelaskan ya. Kalau seri 5 dia masing-masing ada 5 yang double strain, kemudian 5 yang single strain, 5 yang single strain, satu lagi yang 0,1. Ya. Nanti pada saat praktek kita tahu apa sih gunanya double strain, apa gunanya single strain, ya nanti pada praktek kita tahu. Ya, atau mungkin bisa ditambahkan. Sebenarnya ini bisa terlihat kalau yang double strain itu biasanya kenapa disebut double? Oh ya sudah, nanti ajalah praktek. Nanti bingung soalnya. Praktek nanti akan dijelaskan kok. Saya sih pengennya semua saya ceritakan, tapi jangan nanti kasihan porsinya praktek nggak kebagian. Ya. Nah ini yang terakhir ada metode hitung tidak langsung. Ini kita menyebutnya dengan uji biru metilen yang biasanya digunakan untuk uji susu. Ya. Jadi kita bisa tahu perkiraan jumlah bakteri di dalam susu. Berbeda dengan tadi yang break tadi ya. Nah, jadi semakin tinggi jumlah bakteri, semakin cepat perubahan warna dari biru menjadi putih. Karena tadi dia menggunakan methylene blue. Jadi susu dalam tabung reaksi sejumlah tertentu, kita tambahkan methylene blue dengan jumlah tertentu juga. Kita biarkan ya beberapa saat sampai warna biru pada susu yang kita berikan methylene blue tadi berubah. Ya, ini seperti ini tabelnya. Semakin cepat waktu yang dibutuhkan merubah susu menjadi warna putih kembali atau warna biru muda, ya, itu artinya semakin sedikit jumlah koloninya, jumlah bakterinya. Ya. Semakin lama berarti semakin besar jumlahnya, semakin banyak,
semakin singkat waktunya, semakin sedikit jumlahnya. Kelemahannya, dia tidak praktis karena tidak bisa dilakukan pada bakteri yang jumlahnya sedikit pada susu tersebut. Ya. Nah, terutama untuk susu-susu yang sudah dilakukan teknik-teknik pengolahan dengan pasteurisasi, ya, ini akan sulit. Pasti metilin blue akan lama tereduksi oleh mikrobanya karena sudah ada perlakuan pasteurisasi. Tapi kalau sterilisasi udah nggak ada sama sekali, karena kalau sterilisasi itu mematikan semua mikroorganisme dan sporanya. Kalau pasteurisasi itu masih mematikan mikroorganisme yang patogen saja. Ya, sehingga masih ada sedikit mungkin yang tidak patogen yang masih ada, sehingga bisa merubah atau mereduksi metilin blue menjadi metilin white. Makanya dia menjadi warna biru menjadi warna putih kembali. Ya, ini bisa kita lihat. Izin Bu Mei, Ya. tadi kurang jelas Bu yang sebelum proses pasteurisasi itu apa ya Bu? Yang membunuh spora. Oh, sterilisasi itu adalah teknik pengolahan pangan yang menggunakan panas tertentu dengan waktu tertentu yang membunuh seluruh mikroorganisme dan sporanya. Itu sterilisasi. Kalau pasteurisasi, ya, teknik dilakukan untuk membunuh mikroorganisme patogen. Jadi masih ada kemungkinan mikroorganisme yang lain ya yang bisa mereduksi metilin blue menjadi metilin white. Begitu maksudnya. Baik, Ibu izin bertanya, Bu. Baik, terima kasih Bu Mei. Tadi Ibu bilang kalau semakin banyak jumlah bakteri, maka semakin lama perubahan warna dari metilin blue ke metilin white. Kebalik, Nak. Kebalik. Jadi semakin banyak, semakin singkat waktunya. Gitu ya. Jadi, maaf Bu, jadi semakin banyak bakteri, semakin cepat Bu ya? Iya, itu. Kan logiknya gitu kan, semakin banyak, dia cepat mereduksi metilin blue-nya menjadi metilin white. Kalau sedikit bakterinya pasti, ya kan, seperti itu kan. Ini dari tabel kan bisa kelihatan. 0,5 jam sampai 3,5 jam itu kurang lebih 80 atau lebih. Ya kan? Mohon maaf ya Bu, apakah selain faktor yang tadi semakin cepat waktu maka semakin banyak koloni, apakah nggak dipengaruhi faktor lain Ibu seperti suhu di lingkungannya, seperti itu Bu? Itu kecil, faktor lingkungan kecil mempengaruhi. Karena Ya, baik Ibu. Pada saat kita melakukan inkubasinya, itu kondisinya kita tutup. Sehingga tidak ada cemaran mikroorganisme, kita minimalkan cemaran mikroorganisme atau pengaruh lingkungan dari luar. Biasanya ini dilakukan. Biasanya ini dilakukan di suhu ruang. Kita tidak masukkan ke dalam inkubator. Ya, artinya kan kalau suhu ruang dengan inkubator pasti akan berbeda. Oke. Ini yang sering dilakukan, ya uji ini sering dilakukan produsen susu, pabrik susu, mereka kan dapat bahan bakunya dari peternak sapi perah. Nah itu kan dikumpulkan di satu katakanlah koperasi. Nah koperasi ini melakukan uji ini karena ini dianggap yang secara umum bisa dilakukan. Artinya tidak perlu di laboratorium, bisa dilakukan. Ya, artinya orang-orang umum pun bisa melakukan. Ya, karena dia hanya memberikan metilin blue pada susu, kemudian kita biarkan
ya, dengan posisi tertutup tentunya. Kita biarkan, kita tinggal menunggu perubahan yang terjadi. Oke? Baik, itu saja yang mau saya tambahkan, saya lengkapi. Saya serahkan kembali ke moderator, silakan moderator. Ya, baik Ibu. Karena Hasna sedang mengalami gangguan jaringan, saya akan mengambil alih. Baik, terima kasih kepada Ibu Mei atas tambahan dan penjelasannya yang dapat menambah wawasan kita semua. Lalu terima kasih juga kepada kelompok presentan yang telah menyajikan, dan kepada kelompok 10 selaku notulen juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan dan memberikan pertanyaan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.